Jalan tanah pedesaan. Lihat, itu istri si anak keluarga lu. Kudengar, dia nona kelas atas dari ibu kota. Nona kelas atas yang mana? Aku dengar langsung dari keponakanku yang bekerja di ibu kota. Hanya saja ada keluarga kaya yang tertukar putrinya. Dan sekarang, putri kandungnya telah ditemukan. Jadi mereka mengirim yang palsu itu untuk menikah. Tidak. Aku tidak boleh menangis. Simmel dan semua orang di ibu kota sedang menunggu untuk melihatku dipermalukan. Aku menangis. Jika aku melakukannya, aku benar-benar kalah. Kali ini, aku akan menjaga reputasi keluarga Si. Mulai sekarang, aku tidak akan berhutang apapun lagi padamu. Nora, kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Jika kita teruskan, sasis mobilnya akan rusak. Hati-hati. Kau pasti Lucy B. Halo, istri. Kecilku. Apa istri kecil? Bukankah semua orang bilang pria dari pedesaan itu jujur dan lamban? Bagaimana pria ini? Sama sekali tidak terlihat jujur. Pria dewasa Dan tampan pula. Yang tahu cara menggoda dengan begitu mahir. Dia bukan salah satu dari pemain ulung yang hanya mencari gadis baik untuk menetapkan. Baiklah. Aku akan mengantarmu pulang sekarang. Ibu sudah menunggu di rumah. Ayo pergi. Keluarga lu. Ini rumahmu kan? Bukankah Simo bilang bahwa Lucy B hanyalah orang udik? Bagaimana rumahnya bisa semewah ini? Tepatnya, ini untukmu dan aku. Rumah kita. Kau binatang, berhenti di situ. Aku akan menguliti hidup-hidup dan memisahkan tulangmu untuk dijadikan sup bagi menantu kesayanganku. Ibu lu ibunda Lucy B. Ibu. Nah, menantu, kau sudah pulang. Ibu mertuaku. Penampilannya sedikit berbeda dari yang kubayangkan. Kiao-kiao, Kiao-kiao, jangan takut. Tidak apa-apa, tenanglah. Kiao-kiao, kau tidak apa-apa. Kau tidak ketakutan kan? Lucy B, ayam itu tadi mematuku. Kiao-kiao, jangan khawatir. Ibu sudah menanganinya. Lagi pula, mari kita minta ibu merebusnya malam ini untuk dijadikan sup. Biar dia tahu kalau dia salah mencari mangsa. Lucy B, kenapa aku merasa kau memperlakukanku seperti anak kecil? Aku tidak mungkin melakukan itu. Kiao-kiao, Kiao-kiao anak pintar, ayam nakal. Ibu akan menyembelihnya sekarang juga, supaya kalian berdua bisa memakannya. Lalu pergilah ke kamar pengantin untuk memberi ibu seorang cucu. Kamar tidur keluarga lu. Aku kenyang sekali. Kalau aku sudah kenyang begini, bukankah sebaiknya kita berolahraga? Berolahraga. Kita baru saja selesai makan. Sepertinya itu ide yang buruk. Apa maksudmu?
Apa maksudmu apa? Lucy B, apa ada yang salah dengan otakmu? Maksudku olahraga dengan berjalan-jalan. Sekadar jalan santai. Tapi tidur juga terhitung olahraga kan? Lucy B, kau mesum. Kau kan istriku. Film was translated and narrated by Bagaimana Nell bisa itu Media. disebut mesum? Mungkin benar begitu. Tapi ini pertama kalinya kita bertemu. Ini bukan pertama kalinya. Apa? Kenapa kau melamun? Apa maksudmu bukan pertama kalinya? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Sudahlah. Dulu aku sangat berantakan. Tidak perlu membuatnya mengingat hal itu. Kalau kau tidak ingat, lupakan saja. Mari kita lanjutkan. Tunggu. Jangan sekarang. Kenapa tidak? Rangka tempat tidur ini terlalu keras. Aku tidak terbiasa. Memang agak keras. Besok akan kusuruh orang menggantinya. Tidurlah di pelukanku malam ini. Tidak. Kau sama kerasnya dengan tempat tidur ini. Itu tidak bisa diubah. Lucy B, kau menggangguku. Maafkan aku, Kiao Kiao. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kiao Kiao. Aku tahu. Kau dulu adalah nona muda keluarga Si. Sekarang kau dinikahkan ke pedesaan. Dan kepada orang asing. Kau pasti tidak bahagia. Tapi kita sudah menikah. Meskipun aku tidak memaksamu sekarang. Pada akhirnya itu akan terjadi. Tapi hanya dengan syarat. Kau menyetujuinya. Karena kita adalah suami istri. Dan aku tidak menginginkan pernikahan palsu denganmu. Kamar tidur keluarga Lu. Pria macam apa dia? Mengucapkan semua kata-kata manis ini. Membuatku terjaga sepanjang malam. Lalu dia menghilang begitu saja di pagi hari. Main kabur. Apakah aku baru saja bertemu dengan pria brengsek? Tidak mungkin. Aku harus pergi bertanya pada ibunya. Ruang tamu keluarga Lu. Bibi, menantu barumu itu sudah selarut ini, kenapa dia masih belum bangun? Ya, kalau tanya pendapatku, Lu Jibi seharusnya tidak setuju untuk menikahi gadis kota itu. Lihat ini, pemandangan macam apa ini? Apakah keluargamu menikahi seorang istri? Atau kamu membawa pulang seorang ratu? Tepat sekali. Sejak aku menikah ke keluarga Lu, aku adalah menantu keluarga Lu. Apakah ibu Lu Jibi yang menganggapku tidak melakukan apa-apa? Dan pemalas. Putraku menikahi seorang istri, bukan pembantu. Jika aku ingin dia melakukan pekerjaan rumah, mengapa aku harus membayarmu untuk datang ke sini? Ruang tamu keluarga Lu. Pergi, beraninya kamu menghina menantuku di depanku. Jangan pernah datang ke rumah kami lagi. Keluar-keluar, kakak ipar, bukan begitu maksudku. Jangan kembali, kakak ipar. Lupakan saja. Mari kita kembali saja untuk hari ini. Orang macam apa mereka ini sungguh? Kiao, iya Kiao. Terima kasih ibu. Kasih sayang seorang ibu yang tidak pernah kurasakan di keluarga Si. Aku benar-benar merasakannya hari ini. Dari ibu Lucy B.
Kiao Kiao, kenapa kamu menangis? Apakah karena ibu mengusir mereka terlalu mudah? Ibu akan pergi mencari mereka sekarang. Aku tidak apa-apa. Ibu, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Berhentilah menangis selama kamu baik-baik saja. Jalan tanah pedesaan. Di tengah malam, menyeretku keluar untuk makan burger. Lucy B, mengapa kamu menikahiku? Kamu tahu, situasi keluargaku, kamu tidak mendapatkan apapun dengan menikahiku. Dengan statusmu, kamu jelas bisa menikahi gadis yang lebih baik. Kamu adalah yang terbaik. Halo, Kiao Kiao sayang. Kamu sudah menikah selama beberapa hari sekarang. Kami belum sempat berkunjung. Kami akan membawa adikmu untuk menemuimu besok. Keluargaku akan datang menemuiku besok. Mereka bahkan tidak datang untuk melepas kepergianku di hari pernikahanku. Mereka pasti merindukanku kan? Aku khawatir mereka datang dengan niat yang tidak baik. Tapi, aku akan bersamamu besok. Desa keluarga Lu. Baunya busuk. Pedesaan ini sama sekali tidak seperti kota. Jalanan yang bergelombang hampir membuatku hancur. Orang kaya baru macam apa ini? Kondisi desa ini hanya sedikit lebih baik. Sepertinya dia tidak hidup dengan baik setelah semuanya. Ayah, ibu. Ayah mau teh? Ruang tamu keluarga Lu. Tidak perlu. Ayah tidak terbiasa dengan teh desa lokal ini. Kakak, kamu tahu, ayah hanya minum teh yang harganya 3.000 per liang. Untungnya aku membawanya. Benar. Teh ini harus diseduh dengan teko tanah liat ungu. Kamu tidak punya kan? Bukan begitu. Aku punya satu teko tanah liat ungu, tapi teh ini sangat harum. Ayah mau mencobanya. Ini adalah teh legendaris. Teh Junshan Silver Needle dari rumah teh Yuan. Ini adalah daun petikan pertama. Aku mengerahkan semua koneksiku dan tidak bisa mendapatkan bahkan 1 liam pun. Lucy B sepertinya pernah menyebutkannya. Namanya jarum apa gitu? Aku bilang padanya, aku ingin membuat teh susu. Dan dia membiarkanku menggunakannya begitu saja. Konyol. Jadi ayah, siap untuk meminumnya sekarang. Si Kiao, kamu benar-benar menggunakan barang semahal ini untuk mengelap tanganmu. Terkadang aku menggunakannya untuk kakiku juga. Cuacanya terlalu kering. Harus tetap dijaga kelembapannya. Bukankah dia seharusnya menderita di pedesaan? Bagaimana bisa dia hidup lebih mewah daripada kita di kota? Kiao Kiao, kami datang ke sini hari ini. Selain untuk melihat kabarmu, ada urusan lain. Kamu ingat wasiat nenekmu bukan? Kamu ingatkan? Serahkan pada Xiaomou. Ibu. Apa maksud ibu? Itu ditinggalkan untukku oleh nenek. Jadi alasan kalian datang ke sini hanya untuk mendapatkan warisan itu. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Bagaimanapun itu adalah uang keluarga Si. Mengembalikannya adalah hal yang benar. Mustahil. Nenek benar. Kalian berdua cepat atau lambat akan mengkhianati siapapun. Kalian tidak peduli pada orang lain. Kalian hanya peduli. Ruang tamu keluarga Lu. Benar dugaanku benih buruk. Benar-benar tidak punya tata krama. Terus terang saja, keluarga Si tidak pernah mengajukan surat adopsi untukmu. Kamu hanyalah orang luar. Secara hukum, kamu tidak punya hak untuk mewarisi apapun. Serahkan wasiat itu sekarang. Kalau tidak, aku akan menuntutmu. Bermimpilah. Kamu penipu. Kamu telah menikmati hidup yang seharusnya milik Xiaomou selama bertahun-tahun. Apa kamu belum puas? Aku sebenarnya menantikan kunjungan kalian. Aku tidak menyangka bahwa kalian sudah lama berhenti menganggapku keluarga. Bicara apa soal memperlakukan semua orang dengan adil? Itu semua bohong. Pergi. Aku tidak ingin melihat kalian lagi.
Mulai sekarang kita putus hubungan. Kami bisa pergi tentu saja, tapi serahkan dulu wasiatnya. Kamu pikir aku senang menjadi ibumu? Maaf, aku terlambat. Siapa yang berani menindas menantuku? Dasar orang kampung. Kamu. Keluarga sih. Ini urusan keluarga sih. Kamu tidak perlu ikut campur. Beraninya kamu. Dasar orang kaya baru. Kamu sudah tamat. Kamu benar-benar berani menyiramkan air padaku. Kamu mau aku membuatmu bangkrut sekarang juga. Kamu tidak bisa bicara dengan sopan ya, menerobos properti pribadi, dan menindas gadisku. Aku harus membuatmu bertanggung jawab atas hal ini. Jual semua saham keluarga sih. Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi. Reputasi keluarga sih. Seharusnya kamu mencari tahu dulu. Tuan pimpinan sedang menelepon. Asisten Pak Si. Dia ingin kamu segera meneleponnya kembali. Halo ya. Ruang tamu keluarga lu. Ya, aku segera pulang sekarang. Segera pulang sekarang. Ayah, ada apa? Warisan nenek. Diam. Kenapa ayah memukul anak itu? Dan kamu. Ini semua ide bodohmu. Jika sesuatu benar-benar terjadi, lihat saja bagaimana kamu menanganinya. Pergi. Ayo pergi. Jangan sampai masuk angin. Terima kasih kepada kamu dan ibu hari ini. Kalau tidak, aku mungkin. Mataku benar-benar telah terbuka. Memikirkan bahwa bahkan putri kandungnya sendiri, dia bisa membuangmu begitu saja. Apakah ini perilaku manusia? Aku akan pergi menyiapkan makan malam. Sepertinya, keluarga kita akan membutuhkan lumbung harta mulai sekarang. Kalau tidak, kemana kita akan menaruh semua bongkahan emas ini? Jangan konyol. Kiao Kiao. Bukan hanya mereka yang memiliki ikatan darah, yang dianggap keluarga. Ini adalah rumahmu. Kami adalah keluargamu. Nah, makan malam. Lanjutkan. Kalian berdua lanjutkan saja. The film was translated and narrated by Sepertinya aku akan segera punya cucu. Tidak. Aku perlu memberi mereka sedikit dorongan ekstra malam ini. Dapur keluarga lu. Ibu, masakan apa ini? Kucai dengan telur orak arik, tiram kukus, sup ayam goji berry, jamur hazel direbus dengan daging domba. Nah, ayo. Ibu membeli yang paling besar. Di pasar. Ibu, aku baru 27 tahun. Apa yang ibu tahu? Wanita usia 30-an itu seperti bunga. Pria tidak ada harganya setelah 30. Lagi pula, kamu 2 tahun lebih tua dari Kiao Kiao. Jika kamu tidak menutrisi dirimu sekarang, akan terlambat saat kamu sudah kelelahan. Lagi pula Kiao Kiao cantik dan pengertian. Pasti ada banyak pria muda yang mengejarnya. Kamu perlu meningkatkan daya saingmu. Kamu tersenyum. Aku senang kamu tersenyum. Jangan sia-siakan usaha ibumu. Tidak berguna. Tunggu saja. Si Kiao, kamu juga harus makan. Kamar tidur keluarga lu. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Karena ibu begitu antusias. Jika kita tidak melakukan sesuatu, bukankah itu tidak adil baginya?
Jangan mengada-ada. Kiao Kiao, kamu boleh saja mencobanya. Apakah aku benar-benar mengada-ada? Kamu, makanannya ternyata cukup manjur. Bagaimana menurutmu? Membuatku makan begitu banyak. Jangan bergerak. Kamar tidur keluarga Lu. Itu tidak benar. Kita sudah menikah sekarang. Tidak ada salahnya melihat-lihat. Hapus air liur di dagumu itu. Lucy B, aku sama sekali tidak meneteskan air liur. Tidak apa-apa. Silakan lihat saja. Semuanya milikmu. Gedung Real Estate. Kiao Kiao, kenapa kita di sini? Properti ini didanai oleh Chin Big Group. Ini adalah lokasi terbaik di kota ini. Karena kita sudah berkeluarga. Dan kamu, serta ibu sudah sangat baik padaku. Kita butuh tempat tinggal yang aman bukan? Aku punya sedikit tabungan. Cukup untuk membeli hunian. Kita bisa membawa ibu ke kota nanti. Tapi, ini cukup mahal. Untuk rumah kita, berapapun harganya ini, layak. Ayo kita pergi. Nona silakan dilihat-lihat. Apakah ada denah lantai yang Anda sukai? Unit mana yang paling bagus? Yang Anda miliki. Itu adalah unit unggulan kami. Lantai paling atas 2 lantai dengan teras yang luas. Dikelilingi pegunungan di 3 sisi dan air di 1 sisi. Baik dari segi tata letak maupun feng shui-nya. Ini kualitas nomor 1. Kami ambil yang itu. Apakah ada skema cicilan? Tentu saja. Kiao Kiao sebenarnya kita. Aku tahu. Kamu pikir ini terlalu mahal. Warisan yang ditinggalkan nenekku. Cukup untuk membeli rumah. Masalahnya, properti Chin Big Group memerlukan kualifikasi pembelian khusus. Aku tidak bermaksud mengatakan latar belakangmu sebagai petani. Itu buruk atau semacamnya. Bagaimanapun bekerja itu hal yang paling terhormat. Kebetulan sekali. Kakak dan kakak ipar juga mau beli rumah di sini. Gedung Real Estate. Pasti hari yang buruk untuk keluar rumah. Ayo pergi. Kakak, apakah kakak juga ingin membeli unit unggulan itu? Sayang sekali tinggal tersisa 1. The film was translated and narrated by M. Mead. Kami ambil sekarang. Pembayaran tunai. Baik, bos. Kami yang datang lebih dulu. Kakak, kamu harus lebih pengertian terhadap pekerjaan mereka. Lagi pula skema cicilan tidak bisa dibandingkan dengan pembayaran tunai kan? Lu, Polisi asisten Lu Shibei. Presiden Lee. Kebetulan sekali. Saya sudah lama ingin mengunjungi Chen Bei Group, tapi tidak pernah ada kesempatan. Kamu juga tidak akan tahu harus berbuat apa dengan kesempatan itu. Asisten Lee, apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Presiden gue. Apakah ini kartu Anda? Sistem transaksi kami sedang bermasalah. Kami tidak bisa memproses transaksi ini sekarang. Ini kartu Anda kembali. Bagaimana kalau Anda gunakan pembayaran tunai untuk memperbaiki sistemnya saja? Apa yang kamu sombongkan? Kamu juga tidak bisa membelinya kan? Ayo pergi. Meskipun aku tidak bisa membeli rumahnya, aku tetap senang. Ayo pergi. Mohon tunggu sebentar. Donasi. Anda sedang mengincar unit unggulan kami kan? Bagus sekali. Kami bisa memberikan diskon 50% untuk properti ini. Diskon 50%. Bukankah tadi Anda bilang sistem pembayaran Anda rusak? Anda bisa pindah dulu dan melunasi pembayarannya nanti. Kami akan memprosesnya setelah sistem kembali normal. Pakai dulu bayar nanti.
Apa begitu cara beli rumah zaman sekarang? Ekonomi berkembang terlalu cepat. Mungkin ada kebijakan pemerintah yang baru. Lobby Cafe. Bos aku pintar kan? Kamu memang sangat pintar. Kamu bahkan menciptakan model ekonomi baru. Untung saja Kiao Kiao tidak terlalu memikirkannya. Uang itu diambil dari gajimu. Senang sekali. Itu 10 juta. Butuh 3 bulan menabung Joy Beans untuk mendapatkan itu. Kalau dilihat dari sudut pandang itu, memang banyak. Apa menurutmu asisten itu? Punya kekuasaan sebesar itu. Diskon 50% loh. Itu lebih dari 10 juta tunai, benar-benar uang kontan. Jangan bilang, kalau dia adalah CEO Chen Bei. Seseorang yang menyamar untuk merasakan kehidupan, lalu kembali untuk merestrukturisasi perusahaan. Lalu, apa aku terlihat seperti CEO Chen Bei di matamu? Makan saja makananmu. Anak udik itu. Aku tidak membiarkannya datang. Lagi pula, aib keluarga tidak seharusnya disebarkan di depan umum. Mengapa kamu memanggilku ke sini? Cepat bawa anak udik itu untuk meminta maaf kepada tuan muda gue. Meminta maaf? Kamu membuat tuan muda gue kehilangan muka di kantor penjualan. Dia hanya meminta permintaan maaf. Maka masalahnya akan selesai. Apalagi yang kamu inginkan. Dia yang memiliki kontrak pernikahan denganku. Tapi dia masih merangkak ke tempat tidur Simo. Jika ada yang seharusnya meminta maaf, dialah yang seharusnya meminta maaf kepadaku. Jangan berani-beraninya kau mengoceh. Aku punya rekaman video di ponselku saat kalian berdua di tempat tidur. Apa kau ingin melihatnya? Cukup, pergi dan minta maaflah pada tuan muda gue. Atau serahkan warisan itu. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Jalan utama. Pergi dan minta maaflah pada tuan muda gue. Atau serahkan warisan itu. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Bahkan seekor kucing atau anjing sekalipun yang dipelihara selama 20 tahun, pasti ada ikatan batin, bukan? Sampah, binatang, penjahat. Si Kiao, mulai sekarang, kau tak punya ayah atau ibu lagi. Kiao Kiao. Lucy B. Bisakah kau berdiri? Bagaimana kau menemukanku? Aku mendengar percakapanmu di telepon dengan keluarga si tadi sore. Dan menyusuri jalan ini untuk menemukanmu. Kau bodoh. Lalu, kenapa kau tidak menelponku? Aku tidak tahu siapa itu. Tapi ponsel seseorang dimatikan. Lucy B. Jangan memarahiku. Aku sudah merasa begitu tersalimi. Mereka semua merundungku. Siapa? Keluarga si. Mereka bahkan mengancamku dan merundungku. Mereka memaksaku untuk meminta maaf. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jangan takut, aku di sini untuk melindungimu. Kiao Kiao. Kenapa kau begitu baik padaku? Karena kau orang baik. The film was translated and narrated by M Media. Kau juga orang baik. Sepertinya pelajaran yang kuberikan pada keluarga si belum cukup.
Dapur keluarga Lu. Kiao Kiao, kau sudah bangun. Ayo makan. Ini akan membantu meredakan mabukmu. Apa kau ingat apa yang kau katakan semalam? Semalam, aku sangat marah pada orang-orang dari keluarga si itu semalam. Lucy B, ajari aku cara berbisnis. Aku tidak mau membiarkan mereka menginjak-injak kepalaku dan bertindak semena-mena lagi. Kiao Kiao, bisnis itu sangat sulit. Soal masalah ini, serahkan saja pada Jibei. Bukankah lebih baik diam di rumah menghabiskan uang dan menikmati hidup? Aku tidak mau lagi menjadi parasit yang hanya duduk diam. Aku ingin belajar mempersenjatai diriku. Kau serius? Tentu saja aku serius. Aku sudah membulatkan tekad. Aku ingin terjun ke bisnis perhiasan. Saat nenekku masih ada, beliau berkecimpung di perdagangan perhiasan. Beliau selalu membawaku di sisinya. Aku punya keyakinan. Itu bisa dilakukan. Kebetulan aku mengenal beberapa orang di industri perhiasan. Aku akan memperkenalkanmu besok. Lucy B, kau luar biasa. Bagaimana kau bisa mengenal orang-orang di bisnis perhiasan? Aku tidak sehebat dirimu. Jangan gugup, jangan gugup. Semua orang pasti punya pengalaman pertama, bukan? Mitra bisnis tidak akan memakanmu. Kalau tidak berhasil, kau hanya kehilangan biaya makan. Kalau berhasil, keuntungannya akan sangat besar. Kau siap? Di sini. Pesta bisnis. Saya sudah lama mengagumi reputasi Anda CEOC. Halo semuanya. Silakan duduk. Silakan duduk. Kenapa kau duduk? Tamunya belum duduk. Aku sudah duduk. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda semua hari ini untuk mendukung saya. Saya sangat mengharapkan dukungan Anda semua di masa mendatang. Saya akan memulai dengan bersulang. Istri saya tidak bisa minum. Saya yang akan meminumnya, mewakili dirinya. Kami juga akan minum. Kami pun akan minum. Presiden Wan. Anda terlalu rendah hati CEOC. Berbisnis dengan Anda, saya tidak punya kekhawatiran sedikit pun. Saya Wang pasti akan berpartisipasi dalam kemitraan ini. Tentu saja. Presiden Zhao. Industri perhiasan sedang berkembang pesat saat ini. Jika CEOC bisa memberi kami kesempatan, itu akan sangat luar biasa. Presiden Zhao. Namun jika bicara soal investasi, teknologi Shenbei adalah yang terbaik di bidang ini. Tolong, investasi mereka di perusahaan kecil dan mikro adalah yang paling royal. Cantik, biarkan aku masuk ya. Itu benar-benar tidak mungkin. Tunggu. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Aku di sini untuk membahas kemitraan dengan Chen Bei. Kamu membahas kemitraan. Agar tidak perlu meminta maaf padaku, kamu menggunakan cara yang delusional seperti ini. Aku beritahu padamu, Chen Bei tidak akan membuang waktu sedetik pun untuk sampah sepertimu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu, Bisnis Chen Bei tidak akan dijalankan dengan keluarga Gu. Pergi. Tidak mau berbisnis denganku. Jangan bilang, kamu melakukannya dengan pedagang buah ini. The film was translated and narrated by M Media. CEOC. Asisten Lee, aku. CEOC, lama tidak bertemu. Silakan langsung ke lantai atas. Tunggu Asisten Lee. Aku yang datang lebih dulu. Bukankah seharusnya kamu menemuiku lebih dulu? Maaf Tuan Muda gue. Bos kami tidak bekerja dengan aturan biasa. kamu tidak apa-apa. CEOC, silakan lewat sini. Orang sombong bermata anjing.
Begitu aku bertemu CL Chenbei, aku akan memastikan untuk melaporkan kalian dengan benar. Kantor CL. Saya sungguh minta maaf CL Si. CL kami saat ini sedang dalam perjalanan bisnis. Beliau tidak akan kembali untuk beberapa waktu. Saya yang harus menjamu Anda. Apa maksud Anda? Bahwa teknologi Chenbei bersedia menemui saya saja. Itu sudah membuat saya sangat bersyukur. Saya tahu proyek ini sangat kecil bagi perusahaan Anda. Tapi tenang saja, saya pasti akan bekerja keras agar proyek ini sukses. Sama sekali tidak. Proyek Anda pasti akan menjadi proyek kunci perusahaan kami di paruh kedua tahun ini. Anda bisa tenang. Teknologi Chenbei akan mendukung Anda sepenuhnya. Lihat itu. Aku tidak menyangka akan semudah ini. Semuanya selesai dengan begitu lancar. Mungkin teknologi Chenbei memang sedang ingin berekspansi ke industri perhiasan akhir-akhir ini. Aku akan keluar sebentar. CEOLO, mengapa kamu tidak memberitahu istrimu tentang identitas aslimu? Aku bisa melindunginya untuk sementara. Tapi bagaimana jika aku tidak ada? Paling baik jika dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Kebetulan sekali. Dia ingin belajar bisnis. Jadi aku akan membantunya. Tapi bagaimana jika istrimu tahu bahwa kamu yang mengatur semuanya dari balik layar dan dia marah? Aku hanya mengenalkannya pada rekan bisnis. Kesuksesannya tetaplah hasil kerja kerasnya sendiri. Kenapa aku menceritakan semua ini padamu? Aku akan pergi menyiapkan makan malam untuknya. Orang-orang di bawah sana. Kamu tahu cara menangani mereka kan? Tugas akan segera diselesaikan. Waktunya kembali dan memasak untuk Kiao Kiao. Teknologi Chenbei. Mungkin sebaiknya disebut kantin Chenbei. Keluarga sih. Berhenti di situ. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu pikir apa yang sedang kamu lakukan? Ini bukan rumahmu, dan kamu bukan putri kandungku. Itu bukan urusanmu. Tapi kamu adalah putri kandung nenek. Bagaimana bisa kamu menjual barang warisannya demi uang? Kak, bagaimana bisa kamu bicara begitu pada ibu? Tidakkah kamu pikir itu menyakiti hati ibu? Dia melakukan semua ini demi keluarga. Kalau bukan karena kakak membuat tuan muda Gu marah, dan dia tidak menolak membantu kita, apakah kita akan berada dalam posisi ini? Baiklah, bermain sebagai korban, ya, kamu hidup dalam kemewahan setiap hari. Dan sekarang, saat kamu bangkrut, bukannya berhemat, kamu malah berpikir untuk menjual kenang-kenangan kerabat, untuk menutupi kekurangan. Keluarga si mencapai titik ini, benar-benar adalah apa yang pantas kalian dapatkan. Jika kamu punya uang, maka pergilah ke rumah lelang dan beli kembali sendiri. Kamu, atau jangan-jangan kamu hanya banyak bicara, dan tidak mau mengeluarkan sepeser pun. Kak, kalau tidak punya keahlian, jangan terima pekerjaan itu. Aku pasti akan memenangkan barang itu kembali. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Dari mana kamu akan mendapatkan uangnya? Jangan bilang itu uang receh. Yang dikumpulkan suamimu si orang budik itu dari berjualan buah. Bukan urusanmu. Keluarga lu. Xiaobei. Xiaobei. Apa kamu dan Kiao Kiao bertengkar? Tidak. Lalu ada apa dengannya? Dia sudah pulang sejak tadi, dan dia tampak sangat murung. Apa ada yang merundungnya? Kamu pergilah menyiapkan makan malam. Kiao Kiao, apa terjadi sesuatu? Aku... Tidak, jika aku memberitahunya. Heibei pasti akan berusaha membayarnya. Lelang itu tidak murah. Meskipun keluarga lu berkecukupan. Itu hanya standar ukuran desa. Aku tidak bisa menyeret mereka ke dalam masalahku. Gu Mingshan. Kamu terima saja panggilannya dulu. Si Kiao. Selamat.
Ku dengar studionya baru saja didirikan. Apa yang ingin kamu katakan? Tidak ada. Hanya saja belakangan ini, ada pengetatan pemeriksaan keselamatan kebakaran. Aku hanya penasaran, apakah tempat kecilmu yang hanya beberapa puluh meter persegi itu bisa lolos inspeksi? Gu Mingxian, apa kamu sakit? Studioku sudah sepenuhnya memenuhi standar. Benarkah? Kalau begitu, apa kamu ingin mengujinya? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku hanya butuh kamu memberikan permintaan maaf yang tulus. Dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Aku... Simo pasti telah memberitahunya bahwa aku sedang butuh uang. The film Dan was dia sengaja translated menyabotaseku. and narrated by M-Media. Ada apa? Gu Mingxian, penjahat itu, melaporkanku ke Departemen Pemadam Kebakaran. Meskipun studioku sudah lolos inspeksi, itu tidak akan bertahan jika mereka datang memeriksa setiap hari. Pria keji itu. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Kantor Sikiao. Lisi. Halo, Halo, CA Uzi. Ini Lisi. Dari kantor CL. Kami mendengar ada seseorang yang melaporkan studionya dengan tuduhan pelanggaran keselamatan kebakaran. Kami menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Kami sudah mengirim orang untuk menanganinya. Anda tahu tentang ini. Jangan khawatir, keselamatan kebakaran studio kami dipandu oleh para profesional. Jangan gugup, CA Uzi. Penyelidikan kami mengungkapkan bahwa itu adalah fitnah jahat dari keluarga Jin. Kami sudah mengirimkan surat somasi kepada mereka. Jangan khawatir, kemitraan kita pasti akan berjalan lancar demi kolaborasi yang saling menguntungkan. Perwakilan keluarga Lu. Kiao Kiao. Tentang masalah keselamatan kebakaran itu. Masalah kebakaran sudah selesai ditangani. Aku tidak menyangka bahwa waktu itu, aku hanya menyebutkannya kepada asisten Lee, dan dia mengirimkan surat somasi atas nama kita. Lisi. Kita harus mengajaknya makan malam jika ada kesempatan. Dia tidak perlu makan. Maksudku, aku akan pergi bersamamu. Aku juga lapar. Kita benar-benar perlu berterima kasih padanya dengan pantas. Terdengar bagus. Benar. Ada lelang 2 hari lagi. Apa kamu akan pergi bersamaku? Tentu, kamu mau beli apa? Aku akan membelikannya untukmu. Tidak perlu. Aku sudah menghitungnya. Setelah masalah keselamatan kebakaran selesai, aku masih punya banyak modal cair. Jumlahnya lebih dari cukup untuk memenangkan lelang ini. Kalung fantasi bertatahkan emas hijau kekaisaran. Ini sebanding dengan Lelang itu. yang ada di lelang Sotheby's awal tahun ini. Tawaran awal 50 juta. Itu dia kalungnya. 60 juta. Kenapa dia ada di sini? 65 juta. Dia sengaja menaikkan harga untuk melawanku. Tapi aku hanya punya 80 juta. Ajukan tawaran dengan percaya diri. Aku punya uangnya. 70 juta. 75 juta. 80 juta. 85 juta. Kamu. 1 miliar. Satu miliar 50 juta. 3 miliar. Apa kamu tahu arti dari 3 miliar itu? Kalau kamu menjualku, mari kita lihat apakah aku bernilai 3 miliar. 3 miliar 50 juta. Terjual. Kamu, jangan menawar lagi. Kalau kita menawar lagi, kita semua akan berakhir hidup di bawah jembatan. Kerja serobutan untuk melunasi utang. 3 miliar 50 juta sekali. Ada tawaran lain. 3 miliar 50 juta 2 kali. Aku tidak punya uang sebanyak itu. 3 miliar 50 juta 3 kali. Terjual selamat kepada pria ini. Anda ingin membayar dengan kartu atau cash, Tuan? Sebenarnya, aku, Tuan, apakah Anda mencoba membuat lelang ini gagal?
Kakak Gu, cepat bayar. Bukankah kamu bilang si Kiao pasti akan mengalahkan tawaran kita? Aku menghabiskan 3 miliar 500 juta hanya untuk memenangkan kalung rongsokan ini. Halo, aku mau kalung ini. The film was Gesek saja kartunya. translated and narrated by M Media. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu bicara omong kosong? Dia sedang demam. Mohon maafkan dia. Kami tidak akan menawar lagi. Kalung ini sangat penting bagimu. Kalau Nenek tahu, kita tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Hanya demi membeli kalung ini. Dia pasti akan sangat marah sampai hidup kembali. Itu tidak akan terjadi. Gesek saja kartunya. Terima kasih atas pembelian Anda, Tuan. Oke, sekarang kalung ini kembali ke pemilik yang sah. Ayo kita pulang. Lorong ruang lelang. Si Kiao, aku penasaran. Kenapa kamu membatalkan pertunangan secepat itu? Ternyata kamu sedang mendaki tangga sosial. Aku benar-benar meremehkannya. Mengelola kebun buah dan menghasilkan uang sebanyak ini. Aku pikir kamu adalah wanita yang murni dan berbudi luhur. Ternyata, kamu hanyalah wanita mata duitan yang jiwanya telah direnggut oleh pria kaya. Gu Mingxian, apa kamu sakit? Hatimu begitu gelap sampai tidak tahan melihat orang lain hidup sukses. Setiap sen yang dimiliki Lu Shibi diperoleh dengan jujur. Tunjukkan sedikit rasa hormat. Membelanya begitu gigih. Aku khawatir. Kalian berdua sudah lama berhubungan, kan? Jadi begitu. Jadi perpisahan ini memang yang kamu inginkan. Tempat tidurnya mungkin sudah sering kamu pakai. Jaga mulutmu. Kenapa kamu menggunakan kekerasan? Tidak berkelas sekali. Si Kiao, cepat minta maaf pada Kak Gu. Pria seperti dia, orang buta pun bisa melihat. Dia hanya mengincar istri kaya. Sekalipun putri keluarga Si adalah seekor anjing, dia tetap akan menikahinya. Hanya kau yang menganggapnya harta karun, sampai mengemis perhatiannya. Si Kiao, kau hanya cemburu padaku. Aku telah mencuri status pewaris darimu. Bahkan mantan pacarmu yang kaya dan tampan itu telah kucuri darimu. Kau sudah tidak waras sejak lama, bukan? Kekanak-kanakan. Mengapa surat itu ada padamu? Ini surat yang diberikan nenek kepadaku. Bagaimana bisa surat itu ada padamu? Siapa yang bilang itu milikmu? Apa namamu tertulis di sana? Surat ini ditulis nenek untuk cucu perempuannya. Dan akulah cucu perempuannya sekarang. Kau, itu hanya selembar kertas di dalam amplop. Jika kau begitu menyukainya, akan kuberikan padamu. Surat itu, di mana suratnya? Menyingkirlah. Si Kiao, lihat dirimu sekarang. Apa bedanya kau dengan wanita jalan? Istriku, bukan tempatmu untuk menghakimi. Sebaiknya kukatakan saja padamu. Surat ini dititipkan nenek kepada pendeta tua untuk dibacakan di pernikahan cucu perempuannya. Karena aku akan menikahi Kak Gu. Wajar saja jika memanggil pendeta itu kembali. Sangat wajar untuk memanggil pendeta itu kembali. Surat ini akan dibacakan di depan umum pada hari pernikahan kami. Dan berkat surat ini, pidato pernikahan sudah dituliskan untuk kami. Kamar tidur keluarga Lu. Nenek, aku sangat merindukanmu. Sudah waktunya membuat keluarga Si tutup mulut selamanya. Hari pernikahan. Keluarga Si. Tuan, ada tamu yang ingin berkunjung. Hari ini adalah pernikahan Shiomo. Aku tidak menerima siapapun. Suruh dia kembali beberapa hari lagi. Tapi, dia bilang marganya Lu. CEO Lu dari teknologi Cenbei. Itu Kang. Tempat The film pernikahan. was translated and narrated by M Media.
Kau benar-benar datang. Di mana suratnya? Kau adalah kakakku. Di pernikahan mantan pacarmu, kau bahkan tidak membawa hadiah, dan kau bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk memberi selamat. Bukankah itu sedikit tidak sopan? Simo, kepada siapa surat ini sebenarnya milik? Kau dan aku sama-sama tahu kebenarannya. Menggunakan surat curian sebagai pidato pernikahanmu sendiri, dan kau masih mengharapkan akhir yang bahagia. Siapa pencuri yang sebenarnya di sini? Kau mencuri 25 tahun hidupku. Hak apa yang kau miliki untuk mengatakan itu? Apa yang harus kulakukan agar kau mengembalikannya padaku? Kau menginginkan suratnya, baiklah. Bagaimanapun, keluarga si berada dalam kondisi seperti ini karena dirimu. Bantu aku menyelesaikan satu kesepakatan bisnis untuk menutupi kerugian keluarga si, dan aku akan memberikan surat itu kembali padamu. Sesederhana itu. Keluarga si. Cielo. Aku masih lebih terbiasa dengan sebutan orang kaya baru darimu. Kau menyelidikiku setelah saham keluarga si Angelo. Tapi kau tidak menemukan apapun. Benar, kan? Dengan statusmu, Cielo, bagaimana mungkin seseorang sepertiku dari keluarga tidak beratau bisa menggali informasi apapun? Jadi anggap saja semua itu hanya kesalahpahaman. Aku hanya orang kaya baru. Dan kamu membiarkan keluarga si menindas si Kiao terus-menerus. Cielo, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak ikut campur urusan perempuan. Saat Xiao mau kembali, saya pasti akan memberinya pelajaran. Saya akan memberimu penjelasan. Bagaimana kamu tahu? Saya tadi bicara tentang Simo. Cielo, gawat istrimu telat. Tuan Chen, Tempat acara pernikahan. terima kasih banyak sudah datang untuk memeriahkan pernikahan saya. Itu hal terkecil yang bisa saya lakukan. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adik saya, Si Kiao. Adik saya ini orang yang cukup menyedihkan. Dengan kondisi keluarga saya saat ini, setidaknya saya masih punya keluargaku untuk diandalkan. Saya merasa kasihan pada adik saya. Saya tidak mau melakukan kesepakatan ini. Selamat tinggal. Simo, apa maksudnya ini? Tuan Chen, Kakak. Tuan Xing, adik saya. Sedikit pemalu. Selama Anda menyediakan dananya, saya jamin adik saya akan patuh. Kita semua adalah pebisnis di kota ini. Membantu keluarga si Anda sudah sewajarnya. Si Kiao, cepat minum bersama Tuan Chen. Si Kiao, apa kamu sudah gila? Beraninya kamu memukulku. Apa kamu ingin aku menghancurkan surat itu? Kamu benar-benar merobek surat itu. Aku sangat ingin tahu apa yang ingin disampaikan Nanek padaku. Tapi jika harus mengorbankan harga diriku, aku yakin Nanek juga tidak akan menginginkannya. Berhentilah bersikap sok tinggi. Berhenti. Ayah, lihat, dia datang untuk merusak pernikahanku. Dia menghancurkan upacara penting bagiku. Aku belum selesai dengannya. Ayah harus membelaku. Ayah, kalau ayah tanya padaku, suruh dia menyerahkan warisan, lalu kirim dia kembali ke desa, menggembala babi di siang hari, dan melayani pria liar di malam hari. Biarkan dia jadi gadis desa seumur hidupnya. Ayah, Ini semua karena ayah memanjakanmu. Kamu benar-benar sudah tidak terkendali, dan kamu tidak punya filter. Minta maaf pada si Kiao sekarang juga. ayah, aku putri kandung ayah. Dia merusak hari besarku. Kamu memukulku. Aku sudah dengar semua yang kamu lakukan, termasuk perjamuan pernikahan ini. Jika kamu tidak mengundang pendeta, apakah dia akan datang? Ayah, bukankah ayah bilang, dia hanya gadis gelandangan yang kita pungut. Dia sudah menempati hidupku selama bertahun-tahun. Apa salahnya aku mengambil kembali bunganya? Diam. Kiao, Xiao Mo masih agak muda. Saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Mohon jangan masukkan ke hati. Bisakah Anda memberitahu Cielo
untuk berbesar hati dan melepaskannya. Ampuni keluarga si kami. Si Iulu yang mana? Kiao Kiao. Siapa yang memukulmu? Lu, mohon yakinlah, saya akan memastikan untuk mendidiknya dengan benar. Saya akan memastikan dia berhenti membuat masalah. Jeti ini yang terkenal, CEO dari teknologi Chenbei. Dia masih sangat muda. Ini perusahaan Fortune 500 paling tertutup di dunia. Rumornya mereka didukung pemerintah. Makanya CEO tidak pernah muncul di depan publik. Lu Shibi adalah CEO teknologi Chenbei. Ayo pergi. Lu, Tuan Muda Gu, saya sudah mencatat semua bantuan masa lalu Anda. Lu, sebelumnya itu semua hanya salah paham. Saya benar-benar tidak tahu. Saya harap pria berstatus seperti Anda tidak akan menyimpan dendam pada orang seperti saya. Kalau begitu, jangan dipermasalahkan lagi. Pintu masuk aula pernikahan. Lu Shibi, apakah kau benar-benar CEO teknologi Chenbei? Tentu saja. Tidak. Semua yang baru saja kukatakan hanyalah figuran. Disewa seharga $50 sehari. Dan begitu saja, mereka mempercayai semuanya. Mereka benar-benar berakting dengan baik, dengan kemampuan akting sepertimu. Tidak bergabung dengan industri hiburan. Sungguh sia-sia. Dan para figuran itu juga hebat. Uang yang dibelanjakan dengan tepat. Kau tidak melihat wajah Gu Mingxian. Wajahnya lebih pucat dari tembok. Itu sangat memuaskan hari ini. Seluruh pertunjukan ini sangat menyeluruh. Itu pasti menghabiskan banyak biaya. Selamat siang, Nyonya, CEO. Selamat siang, CEO Nyonya. Gedung teknologi Chenbei. Jadi, aku membeli rumahmu dan mengembalikannya padamu. Mengembalikan barang kepada pemiliknya yang sah. Ruang tunggu gedung teknologi Chenbei. Kau membeli semuanya. Keluarga Si mulai bertahun-tahun yang lalu mencuri gelang menekmu untuk dijual. Aku melakukan sedikit pencarian dan membeli semuanya kembali. Bagus sekali. CEO, kau benar-benar penuh kejutan. Aku tidak pernah bermaksud menyembunyikannya darimu. Kenapa kau tidak bilang kau adalah CEO Chenbei? Kau tidak pernah bertanya. Begini, Chenbei Group membutuhkan laboratorium besar, dan membangunnya di desa adalah pilihan yang paling cocok. Ditambah lagi, ibu sangat menyukai kehidupan desa. Jadi kami menetap di sana. Jika kau marah, kau bisa memukulku. Asal jangan kesal dan melukai dirimu sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa marah pada CEO lu? Saat kau membeli kalung ini, harganya lebih dari 3 miliar. Jadi, berapa banyak yang kau habiskan untuk membeli semua ini kembali? Tidak banyak. Katakanlah, 100 miliar. 100 miliar sebanyak itu. Kiao Kiao. Rumah sakit. Kau sudah sadar bagaimana perasaanmu? Siapa kau? Apa yang kau katakan? Rumah sakit. The film Aku. was translated and narrated by M. Tunggu di Media. sini sebentar. Aku akan pergi mencari dokter. Aku hanya bercanda. Kau mengerjaiku sekali. Jadi aku mengerjaimu sekali. Kita impas sekarang. Bagaimana jika otakku benar-benar rusak? Maka aku akan menjagamu seumur hidupku. Apa kau gemetar karena takut? Dokter bilang, pingsan ini disebabkan oleh kekurangan vitamin. Aku benar. Jeruk ini cukup manis. Tolong, bagaimana bisa setelah menikah begitu lama, aku masih tidak punya ketahanan terhadap wajahnya itu? Dokter meresepkan beberapa vitamin untukmu. Istirahatlah. Aku akan pergi mengambilnya.
Halo, Kakak Kiao. Sesuatu terjadi di studio, cepat datang. Apa? Kau? Jangan panik, aku sedang dalam perjalanan. Di lantai bawah kantor si Kiao. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Semuanya, harap tenang. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Semuanya, tenanglah. Mari kita bicarakan ini dengan baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Kau menjual barang palsu kepada kami, menipu rakyat kecil demi uang. Hari ini, kami datang untuk menuntut keadilan. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Di lantai bawah kantor si Kiao. Semuanya, tolong dengarkan aku. Setiap perhiasan yang dijual oleh studio kami telah bersertifikat pemerintah. Siapa yang tahu kalau sertifikat kalian itu asli? Kalian hanya menindas kami, karena kami orang awam yang tidak tahu apa-apa. Kalung manik-manik ini menghabiskan seluruh tabungan hidupku. Dan kamu memberiku manik kaca murahan. Bagaimana kami bisa bertahan hidup sekarang? Bu, manik-manik ini bukan dijual oleh kami. Kamu masih mau menyangkalnya. Kamu mencari keuntungan di atas penderitaan kami. Kamu membunuh kami. Ayo pergi, ayo kita hancurkan perusahaannya. Ayo, ayo. Ayo, semuanya, tenang. Kamu tidak apa-apa. Semuanya, saya perwakilan dari Google. Saya bersedia menjamin studio ini. Saya jamin. Tidak ada barang palsu di sini. Jika saya salah, Google saya bersedia bertanggung jawab penuh. Saya pernah melihat Anda di video sebelumnya. Keluarga Gu Anda adalah keluarga terpandang. Lagi pula, Anda tidak mungkin membohongi kami. Karena Anda sudah mengatakan itu. Saya lega, ayo pergi. Kenapa kamu ada di sini? Aku hanya kebetulan lewat dan ingin melihat-lihat. Rumah dan kantormu bahkan tidak ada di area ini. Kenapa pula kamu ada di sini? Aku tetap tidak bisa membohongimu. Ya, sebenarnya, aku datang ke sini khusus untuk mencarimu. Ini milikmu, kan? Di lantai bawah kantor si Kiao. Ini milik nenekku. Sebenarnya, yang sudah kamu sobek itu hanyalah tiruannya. Yang ini yang asli. Jika bukan, karena semua kesalahpahaman di antara kita, seharusnya kita yang mendengarkan pendeta membacakan surat ini. Gu Mingxian. Tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Jelas-jelas itu adalah pengkhianatanmu. Kiao Kiao, demi aku mengantarkan surat ini kepadamu. Bisakah kamu tidak berbicara seperti itu kepadaku? Lepaskan aku. Kiao Kiao. Kenapa kamu ada di sini? Aku dengar perusahaanmu sedang ada masalah. Mengapa Tuan Gu ada di sini? Karena CE Olu ada di sini. Kalau begitu, saya pamit. Ngomong-ngomong, Kiao Kiao, aku senang kamu masih mau bicara denganku. Jika kamu butuh apapun, hubungi aku kapan saja. Tidak perlu. Kiao Kiao adalah istriku. Jika dia butuh apapun, aku yang akan menyediakannya. Lu Shibei, aku tidak percaya kamu mau menoleransi wanita yang pelin-pelan. Di jalan raya. The film was translated and narrated by M Media. Lucy B, apa kamu marah? Tidak. Pembohong. Ekspresimu jelas sekali mengatakan kamu marah. Kamu tahu aku akan marah. Jadi kenapa kamu bertemu dengan Gu Mingxian di jalan raya? Jangan marah. Kamu tahu, aku juga tidak ingin bertemu dengannya. Lalu kenapa dia memelukmu? Dan memberitahu untuk menghubunginya jika kamu butuh sesuatu. Siapa yang tahu kalau dia akan tiba-tiba muncul di sana? Lagi pula, sekelompok orang tiba-tiba datang ke studio untuk membuat keributan. Dan dia kebetulan ada di sana. Siapa yang akan percaya itu? Lucy B. Kamu tidak percaya padaku. Kamu berdiri di sini menyuruhku untuk tidak marah. Tapi kamu tidak memberiku kesempatan untuk bicara. Kamu. Kamar tidur utama di villa. Kiao Kiao. Lucy B. Kamu brengsek, jangan sentuh aku. Kita kan sudah lama menikah. Kenapa kamu malu-malu begitu? Tadi aku tidak malu-malu. Kamu. Ada apa? Ini semua salahmu. Perutku sakit. Maafkan aku.
segala sesuatu mengenai perusahaanmu. Dan Bu Mingxian bisa diserahkan padaku. Aku yang akan menanganinya. Benarkah? Tentu saja. Kamu adalah istriku. Jika aku tidak menjagamu, siapa lagi? Kantor si Kiao. Kiao Kiao, kenapa wajahmu pucat sekali? Apa kamu tidak enak badan? Sedang apa kamu di sini? Tentang apa yang terjadi sebelumnya, aku sedikit khawatir padamu. Jadi aku datang untuk memastikan apakah orang-orang itu sudah kembali untuk membuat masalah lagi. Ada apa? Tuan Gu, begitu mengkhawatirkanku. Bagaimanapun, kita punya masa lalu. Benar. Tentang waktu itu, Lu tidak salah paham, Kang. Aku bisa menjelaskannya secara langsung. Aku tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa dia punya bakat menyeduh teh. Aroma teh ini benar-benar semerbak. Tuan Gu, kamu terus datang menemuiku. Bukankah orang di rumahmu akan marah? Kiao Kiao, sebenarnya setelah melewati begitu banyak hal, aku akhirnya mengerti apa yang sebenarnya aku inginkan. Latar belakang keluarga atau status. Bukan itu yang aku inginkan. Kiao Kiao, bisakah kita kembali bersama? Gu Mingxian, kamu benar-benar menjijikan. Apa aku yang gila? Atau kamu? Hidupku sedang berjalan sangat baik saat ini. Kenapa aku harus kembali untuk menderita bersamamu? Kiao Kiao, Xiao Ji, usir dia. Villa keluarga Lu. Ada apa kamu sedang flu? Tidak, aku tidak flu. Untuk perjalanan bisnis kali ini, aku akan meminta Lisi menggantikanku. Akhir-akhir ini perutmu sering bermasalah. Dan jika kamu tertular flu, aku jadi makin khawatir. Jangan khawatir, jika aku merasa tidak enak badan, aku akan pergi ke rumah sakit sendiri. Kenapa kamu tidak ikut saja dalam perjalanan bisnis ini? CEO Lu, aku punya pekerjaanku sendiri. Mungkinkah seorang CEO besar teknologi Chen Bei setelah berpisah dari istrinya, bahkan tidak bisa menegosiasikan sebuah kesepakatan? Kamu tahu aku tidak tahan berpisah darimu. Namun kamu masih memancingku seperti ini. Lu Shibei, apa kamu seekor anjing? Sebelum tanda ini pudar, aku akan kembali. Selama aku pergi, jika kamu merasa tidak enak badan, minta Lisi mengantarmu ke rumah sakit. Aku tidak akan membawanya dalam perjalanan ini. Aku akan meninggalkannya di sini untukmu. Aku mengerti. Kantor di teknologi Chen Bei. Apakah kau mencariku? Aku membawakanmu sup sarang burung kelapa. Kalau begitu, aku ambil ini. Berhenti di situ. Aku menampar 3 orang berturut-turut. Tanganku sakit sekali. Lihat, semuanya merah. Mereka sudah keterlaluan. Kalau aku tidak melawan, bukankah itu sangat tidak sopan? Kalau tidak, kemana perginya reputasimu sebagai CR lu yang hebat? Lagi pula, aku bahkan belum sempat menyantap makanan yang dibungkus itu. Dan aku juga belum sempat makan es krimnya. Aku hanya ingin memberitahumu. Malam ini, jangan menungguku untuk makan malam. Sepertinya istriku masih menyembunyikan sesuatu dariku. Berkelahi dengan seseorang. Tidak, kamu salah dengar. Selamat malam, sampai jumpa. Berhenti memarahiku. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku berjanji akan mengakhiri semua ini akhir pekan ini. Jangan pergi dan memarahi orang lain. Dan jangan sampai terlibat perkelahian fisik. Bagaimana kalau kamu terluka? Apa kamu mengerti? Kamu tadi mencoba mencuri cemilan, kan? Kiao ingin mencicipi sedikit. Bayinya juga akan belajar kebiasaan buruk, tahu. Tapi aku bahkan tidak sempat memakannya. Itu menunjukkan bahwa semua yang kukatakan sebelumnya tidak kamu masukkan ke dalam hati. Aku harus memberimu pelajaran. Tunggu saja. Awalnya aku pikir, karena sudah lama kamu tidak memakannya, aku membelinya khusus untukmu. Sayang sekali. Ini bahkan rasa stroberi. Rasa favoritmu. Biarkan aku mencicipinya.
masih ingin berkelahi. Lalu, maukah kamu membiarkanku mencicipinya? Baiklah. Jangan hentikan aku. Hanya karena sikapmu itu, aku akan memastikan Cheolu memecatmu hari ini. Mengapa kamu di sini? Apa yang kalian berdua lakukan? Lucy B, kamu benar-benar ingin memukulku. Aku adalah istrimu. Jika pernikahan ini tidak berhasil, kita bisa bercerai saja. Cheolu, Lisi baru saja membentakku. Sikapnya sangat buruk padaku. Kamu harus memecatnya. Lisi adalah karyawan senior. Memecatnya tidaklah pantas. Bagaimana dengan ini? Untuk ulang tahunmu, aku akan menyiapkan kejutan untukmu. Benarkah? Oke. Ruang perjamuan. Selamat ulang tahun. Kakak, di hari yang begitu indah, kenapa kamu tidak minum bersama kakakmu? Kamu terlihat sangat puas dengan dirimu sendiri. Harus kukatakan, matamu dalam memilih pria sebenarnya cukup bagus. Yang satu lebih kaya dari yang lain. Aku bahkan tidak perlu berusaha untuk menemukannya. Jika kamu begitu menyukai mereka, kamu bisa mengambilnya saja. Lagi pula, aku tidak menginginkan siapapun yang tidak setia. Kakak, pernahkah kamu mendengar pepatah bangkai itik yang keras paruhnya? Begitulah kamu saat ini. Xiao Mou, ada begitu banyak tamu di sini. Kamu harus menjaga citra sebagai tuan rumah. Jangan merendahkan dirimu ke level gadis kecil itu. Benar sekali. Jika Cheolu melihat ini, bukankah itu akan sangat buruk? Sekarang, mari kita sambut dengan hangat gadis yang berulang tahun hari ini, Nona Simou dan orang tuanya. Ibu, ayah, ayo pergi. Kamu sebaiknya mengingat hari ini dengan baik. Xiao Mou, untuk apa ini? Ini kejutan yang disiapkan Cheolu untukku. Wanita itu membuatku marah beberapa kali. JT Cheolu membujukku. Sudah kubilang dulu, kita seharusnya tidak menyimpan anak yang diculik itu di rumah. Jadi kacau jika terlalu banyak anak. Dan pembelinya, kenapa pembelinya belum membayar? Apakah aku tidak salah dengar? Penculikan apau. Itu tidak mungkin. Kak, apa yang mereka bicarakan? Di mana Xiao Mou? Xiao Mou hilang. Apakah Xiao Mou dibawa pergi bersama gelombang anak-anak terakhir? Apel, Cepat pergi, kejar gelombang anak-anak terakhir itu dan bawa mereka kembali. Pergi sekarang. aku tidak bisa. Akan terlalu heboh jika kita memanggil mereka kembali sekarang. Kita sudah diawasi oleh polisi. Xiao Mou adalah putri kandungmu sendiri. Aku akan mencari seseorang untuk menyelidikinya secara diam-diam. Tapi, di permukaan, kita harus merahasiakannya. Video ini, aku sudah menduganya. Bagaimana keluarga si bisa kaya begitu cepat selama ini? Jadi ternyata, semuanya melalui perdagangan manusia. Dasar pedagang manusia keparat. Orang-orang ini tidak pantas hidup. Tepat sekali. Tidak, ini tidak benar. Ayah, apa yang terjadi? Katakan sesuatu. Ini tidak benar. Seseorang menjebak kita. Ini dia. Pasti dia yang menaruh dendam. Dan dengan sengaja memalsukan video ini. Si Kiao, jelaskan ini padaku. Kamulah yang berutang penjelasan padaku. Keluarga setelah memperdagangkan anak-anak selama bertahun-tahun. Aku adalah bukti hidupnya. Diam. Dalam ingatanku, selalu ada sekilas gambaran tentang Jiangnan. Awalnya, aku mengira itu hanya mimpi. Tapi aku tidak pernah membayangkan. Itu adalah ingatan sebelum aku diculik. Saat kalian menculikku, apakah kalian pernah berpikir hari ini akan tiba? Simu, menghancurkan video ini tidak akan membantumu. Bisakah kamu menghancurkan semua bukti lainnya juga? Aku sudah mengunggah bukti itu secara daring. Semua orang bisa melihatnya sekarang.
Keluarga Si, kali ini kalian sudah benar-benar tamat, bukan? Dia baru kembali kurang dari 2 hari. Dan dia sudah mengubah pewaris Si menjadi putri dari penjahat. Ini palsu. Semuanya palsu. Keluarga Si belum jatuh. Hari-hari baikku masih panjang. Xiao Mou, ibu dan ayah benar-benar terpaksa melakukannya saat itu. Kamu harus membantuku. Ibu tidak ingin masuk penjara. Ibu tidak ingin masuk penjara. Jangan khawatir. Baru saja, pengadilan memutuskan sebuah kasus bagi mereka yang memperdagangkan anak berulang kali. Tidak ada cara untuk menghindari penjara. Tetapi itu adalah hukuman mati. Kamu dicurigai melakukan perdagangan anak di bawah umur. Ikutlah dengan kami. Xiao Mou, selamatkan ibu dengan cepat. Ibu benar-benar terpaksa melakukan ini. Ibu hanya ingin kamu memiliki kehidupan yang baik. Xiao Mou, selamatkan ibu. Dari mana kalian menculikku? Tidak ada penculikan. Kamu itu dari dulu hanyalah seorang gadis, anak yang tidak diinginkan siapapun. Xiao Mou, selamatkan aku. Ibu, Film was translated and Jalan. narrated by M-Media. orang tuamu lah yang jalan. Mereka telah menghancurkan begitu banyak keluarga tak berdosa. Mereka semua dipaksa. Siapa yang melarang mereka melihat anak mereka sendiri? Mereka pantas mendapatkannya. Aku baru saja mulai menjalani hidup yang baik. Ini semua gara-gara kamu. Kamu menghancurkan segalanya. Si Qiao, pergilah ke neraka. Buat dia menghilang. Baik, Ceolo. Si Qiao, kamu pantas mati dengan mengenaskan. Lucy B, aku agak lelah. Akan kuantar kamu pulang. Pintu masuk ruang perjamuan. Simo, si bodoh itu. Dia punya peluang bagus tapi malah menyia-nyiakannya. Aku tidak bisa mengandalkannya lagi. Aku harus mencari cara sendiri untuk menjatuhkan mereka. Kamar tidur keluarga Lu. Istirahatlah. Jadi, apakah aku benar-benar dijual ke keluarga Si? Karena tidak ada yang menginginkanku. Tentu saja tidak. Ini adalah Setelah aku mengetahui latar belakangmu, aku meminta orang untuk menyelidikinya. jadi, kamu bekerja lembur akhir-akhir ini karena kamu sedang mencari keluargaku. Aku menemukan surat orang hilangmu dari masa lalu. Qiao Qiao, kamu tidak ditelantarkan. Keluargamu selalu mencarimu, Tapi mereka sudah tidak ada lagi bersamaku. Benar, kan? Zhang Xikun, pemakaman. Xiao Yunji. Akhirnya aku menemukan kalian semua. Kalian tidak akan menyalahkanku karena datang terlambat, kan? Orang-orang jahat itu sudah tertangkap. Ini adalah putusannya. Mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Aku sudah menemukan orang yang ingin kuhabiskan sisa hidupku bersamanya. Paman, Bibi, senang bertemu dengan kalian. Aku adalah pasangan Qiao Qiao. Terima kasih banyak karena telah melahirkannya ke dunia ini. Aku bersumpah. Aku akan menggunakan hidupku untuk melindunginya, untuk menyayanginya, dan tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun.
Kami akan pergi sekarang. Kami akan segera berkunjung lagi. Sampai jumpa. Ibu, ayah. Villa. Apa maksudmu? Aku hamil. Mulai hari ini, kita tidur di ranjang terpisah. Tidak mungkin. Ada apa ini? Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Simo mencoba menjatuhkan kita bersama-sama. Tunggu aku. Temukan dia, hidup atau mati. Aku ingin melihatnya, atau jenazahnya. Villa. Kiao Jiao. The Kiao film Jiao. was translated Buka pintunya. and narrated Apa yang kamu by lakukan? M-Media. Lucy B, ini urusanku sendiri. Aku ingin menyelesaikannya sendiri. Tidak, ini terlalu berbahaya. Kamu selalu menjadi orang yang melindungiku. Kali ini, biarkan aku melindungimu. Si Kiao, buka pintunya. Panggil Lisi. Aku akan pergi mengulur waktu mereka. Kiao Jiao. Jika kamu berani pergi, kita akan bercerai. Jadilah anak baik, tetaplah di sini. Sampai jumpa nanti. Kiao Jiao. Kiao Jiao. Buka pintunya, Kiao Jiao. Villa. Si Kiao, aku melihatmu. Tadi kamu bersikap tangguh, bukan? Keluarlah. Simo. Aku di sini. Kawin lari. Mengapa kamu tidak bersembunyi lagi saat kamu menghancurkan hidupku dan menghancurkan keluargaku? Apakah kamu pernah berpikir hari ini akan tiba? Orang tuamu lah yang memperdagangkan Simo. Makanya kamu yang tersesat. Kamu dan aku sama saja. Kita berdua adalah korban. Memangnya kenapa kalau itu perdagangan manusia? Mereka pantas diperdagangkan. Jika saja kamu tidak mengungkapnya. Ini bisa saja terkubur selamanya. Aku bekerja sangat keras untuk menjadi wanita terpandang lagi. Dan kamu menghancurkan semuanya. Villa. Simo, tenanglah. Kamu juga seorang korban. Letakkan pisaunya sekarang. Belum terlambat untuk kembali ke jalan yang benar. Hukum akan bersikap lunak padamu. Jika aku harus kembali menjadi orang miskin, aku lebih baik mati saja. Si Kiao, pergilah ke neraka. Lo Jibe, CEO, tanganmu. Bawa dia pergi. Semuanya sudah berakhir sekarang. Semuanya sudah berakhir. kalian anak muda benar-benar tidak mempedulikan kesehatan kalian sendiri. Tendon di tangan ini hampir putus sepenuhnya. Coba lihat apakah kamu masih bisa tertawa saat tahu akibatnya. Dokter, apakah tangannya akan mengalami kerusakan permanen? Dia perlu dirawat di rumah sakit selama 2 hari untuk observasi dan perawatan infus. Jika dia beristirahat dengan baik, seharusnya tidak ada kerusakan permanen. Dan kamu sedang hamil. Bagaimana bisa kalian berdua terlibat perkelahian fisik seperti itu? Apakah kamu sadar betapa seriusnya situasi ini? Itu adalah pertahanan diri. Kami tidak memulai perkelahian. Lagi pula, hasil pemeriksaan sudah keluar. Dan bayinya baik-baik saja. Kamu selalu hanya mengatakan apa yang enak didengar.
Lucy B, apakah kamu marah? Jangan marah, ya. Kamar rumah sakit. Saat aku di kamar tadi, apa yang kukatakan padamu? Kamu memberitahuku. Jadi kenapa kamu tidak mendengarkan? Jika aku tiba bahkan semenit saja lebih lambat, apa yang akan terjadi padamu? Aku salah. Oke, Kamu sama sekali tidak merasa dirimu salah. hidupmu adalah batas bagiku. Kenapa kamu bisa mempertaruhkan nyawamu demi aku? Tapi aku tidak boleh mempertaruhkan nyawaku demi kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mati sebagai pahlawan akan membuatku bahagia? Lucy B, kamu tidak bisa begitu saja meninggalkanku sendirian seperti itu. Bukan itu maksudku. Lucy B, jika kamu pernah berani meninggalkanku sendirian, coba saja kalau bisa. Aku tidak akan. The Aku film was tidak akan. translated and narrated by M Media. Ada apa? Apakah perutmu sakit? Dia bergerak. Sayang, ini ibu. Kiao Kiao, terima kasih. Karena telah hadir di duniaku. Kamar rumah sakit. Kiao Kiao, Kiao Kiao. Ibu dengar kalian berdua dalam masalah. Apa kamu terluka? Ibu selalu datang di saat yang tepat. Ibu dengar kalian dalam masalah. Ibu harus datang, bukan? Ibu, aku baik-baik saja. Lucy B yang terluka. Dia baik-baik saja. Dia sangat tangguh. Tapi kamu, sayang, berbeda. Kamu membuat ibu ketakutan setengah mati. Tekanan darah ibu melonjak sampai 180. Bagaimana Lisi menangani ini? Ibu secara khusus menyuruhnya untuk merahasiakannya darimu. Jangan salahkan Xiaoli. Setelah kejadian yang menimpa kalian berdua, kerumunan besar mulai membuat keributan di perusahaan. Mengatakan hal-hal seperti, pedagang perhiasan yang kamu bawa itu adalah penipu. Dia sangat sibuk sampai mulutnya pecah-pecah. Agar kamu tidak khawatir. Dia menanggung semuanya sendiri. Pedagang perhiasan penipu. Ibu, jangan khawatir tentang masalah perusahaan. Kiao Kiao, kenapa kamu tidak pulang dan beristirahat bersama ibu? Ibu yang akan menanganinya. Tidak. Aku adalah pemilik perusahaan ini dan perancangnya. Ini semua adalah kerja kerasku. Aku harus melindungi desainku. Baiklah, Ini pasti ulah Gu Mingshan Toko. yang bekerja sama dengan Simo untuk memancing masalah. Dia menggunakan insiden sebelumnya di perusahaanku untuk membuat keributan. Dia benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Kiao Kiao, apa kamu benar-benar tidak butuh ibu untuk ikut campur? Kamu baru saja memasuki dunia ketenaran dan kekuasaan ini. Dan ibu tidak ingin kamu mengalami kotornya dunia ini. Lucy B, aku bukan hanya istrimu. Aku juga pemilik perusahaan ini. Aku ingin melindungi karyawanku dan perusahaanku. Berusaha. Pak Xiang, Pak Wang, dan Pak Xiao. Lama tidak bertemu. Nona Si, CEOLU. CEOLU. Biar saya langsung ke intinya. Anda yang memperkenalkan Nona Si kepada kami sejak awal. Kami hanya setuju untuk bermitra karena reputasi Anda. Sekarang perusahaan Nona Si sedang dalam krisis. Pelanggan saya menuntut pengembalian dana di mana-mana. Ini menyangkut kerugian jutaan. Saya bertanya-tanya, apakah Chen Bei atau Nona Si yang bertanggung jawab? Kembalikan uang. Harap tenang. Pak Xiang, seseorang sengaja mencemarkan nama baik perusahaanku. Setiap barang yang bermasalah sudah saya tangani dan diberi kompensasi penuh. Siapa yang tahu jika Anda hanya berpura-pura? Anda hanya mengeluarkan barang asli karena Anda tidak bisa menyembunyikannya lagi. Apa katamu?
Pak Xiang. Pak Xiao. Dalam 3 hari, kebenaran tentang semua barang ini akan terungkap. Kalau begitu saya pamit. Biar saya antar. Tidak perlu, Xie Lu. Saya sudah memesan mobil. The film was translated and narrated by M Media. Rumah keluarga Lu. Setelah semua ini berakhir, mari kita umumkan hubungan kita ke publik. Bagaimana? Aku mendukung usaha bisnismu, tapi aku tidak ingin kamu dihina oleh orang-orang menjijikan itu lagi. Aku bisa menjadi pendukungmu. Kediaman keluarga Lu. Kalau kamu terus melindungiku, bagaimana aku bisa merasakan kerasnya merintis bisnis? Kenapa kamu ingin merasakannya? Aku membangun Chen Wei menjadi perusahaan sebesar ini hanya untuk melindungimu. Dan bagaimana jika aku menolak? Maka aku akan memohon padamu. Aku tidak menyangka kamu begitu penurut saat mabuk. Jangan menciumku. Aku sudah minum. Kediaman keluarga Lu. Kamu sudah bangun. Aku sangat puas dengan penampilanmu semalam. Kiao Kiao, meskipun aku mabuk, aku tetap memperhatikan kesehatanmu. Kita tidak bisa terus begini. Membosankan, kurasa. Kamu lebih manis semalam. Lucy B, aku tidak tahu kamu mencintaiku sebesar ini. Ya, aku pikir kamu sudah tahu. Baiklah, baiklah. Cukup dengan kata-kata manisnya. Bangun dan bantu aku bekerja. Benar, soal barang palsu itu. Tunggu dan lihat saja. Ruang pameran. Ini adalah Suaraku cukup bagus. Perhiasan yang kubeli di masa lalu, semuanya mengalami kenaikan nilai. Bagaimana jika aku mengadakan pelelangan? Orang-orang yang menukar barangku dan mengambil perhiasanku, apakah mereka akan tergiur dengan uang ini? Dan ingin berpartisipasi dalam pelelangan, terutama Gu Mingxian yang bangkrut itu. Jadi kamu ingin memancing ular keluar dari sarangnya. Pancing mereka masuk dan tangkap basah. Ya, Kiao Kiao semakin cerdas. Rugi bagi Chen Bei karena aku tidak merekrutmu. itu tidak terlalu mengesankan. Tanggal pelelangan. Ruang pameran. Apa maksudnya ini? Mana sih? Alih-alih menyelesaikan masalah barang palsu, kamu malah ingin mengadakan pelelangan. Jangan tidak sabaran, Huan Xiang. Setelah pelelangan ini selesai, akan menjadi tontonan yang menarik. Dan bagaimana dengan orang-orang yang berkumpul di belakang itu? Bukankah mereka para korban yang membeli barang palsu? Atau mereka yang menuntut pengembalian dana? Mari kita perjelas. Jika mereka membuat keributan, jangan harap aku akan ikut campur. Tentu saja. Barang berikutnya, gelang giok imperial. Ini, bukankah ini gelangku? Mengapa ada di sini? Anting-anting di belakang itu juga barang yang hilang dariku. Baiklah, aku mengerti sekarang. Kamu hanyalah seorang penipu. Ini semua perbuatanmu. Kamu menipu kami semua agar datang ke sini. Penipu. Penipu. Kamu mencuri barang kami untuk dilelang, Kamu mencuri barang kami untuk dilelang. lalu mengklaimnya hilang. Ini semua adalah jebakan darimu. Kembalikan barangku, kembalikan uangku. Kembalikan barangku, kembalikan uangku. Semuanya, harap tenang. Pelaku yang mencuri perhiasan itu ada tepat di sini di balik tirai ini. Di balik tirai di ruang pameran.
The film was translated and narrated by M Media. Tuan, apakah Anda yakin ini semua barang Anda? Itu milikku. Anting-anting dan gelang-gelang itu. Selama ada yang membayar, jual semuanya. Sejauh yang aku tahu, ini semua adalah barang milik Nonasi. Bukankah ini barang palsu yang kamu jual? Semuanya asli. Ini adalah barang milik si Kiao. Semuanya asli. Selama kamu bisa melelangnya, aku akan memberimu komisi sebanyak ini. Barang Nonasi, bagaimana bisa ada padamu? Aku membelinya. Apa ada masalah? Mari kita lihat siapa sebenarnya pelakunya. Mereka pencurinya, mereka yang mencuri, tapi malah menuduh kita. Penipuan bayar. Penipuan bayar. Semuanya, tangkap mereka. Semuanya, tangkap mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Jangan biarkan mereka lolos. Pak Chang, ini seharusnya cukup untuk membuktikan ketidakbersalahanku, bukan? Ya, tentu saja. Donasi, penilaian kami terlalu terburu-buru. Mohon maafkan kami. Dan soal CEO, jangan khawatir, Pak Chang. Anda telah disesatkan oleh orang jahat. Hal itu sama sekali tidak akan memengaruhi kolaborasi kita di masa depan. Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Ruang pameran. Kau yang menjebakku agar datang ke sini. Jika kau bertindak jujur, mengapa kau takut dengan jebakanku? Sudah puas. Rasanya luar biasa. Lu Shibei, kau mencuri rahasia perusahaanku dan menghancurkan keluargaku. Apa kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Meskipun aku harus mengemis di jalanan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Namun, berkas-berkas rahasia yang kau bicarakan itu, semuanya diberikan kepadaku oleh Simo. Bagaimana mungkin? Mustahil. Keluarga Simo masih bergantung padaku. Itu adalah daya tawarnya untuk mendapatkan kepercayaanku. Benarkah? Tapi saat ini, dia sedang dipenjara atas percobaan pembunuhan. Kau bisa pergi ke sana dan tanyakan sendiri padanya. Simo, wanita gaji. Kau memanfaatkanku lalu mengkhianatiku. Apa kau pikir karena kau berada di dalam sana, aku tidak akan bisa menemukanmu? Aku bersumpah, aku tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita hancur. Kami telah menerima laporan. Anda terlibat dalam penipuan dan pencurian. Ikutlah dengan kami. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Luar ruang pameran. Akhirnya, semuanya sudah berakhir. Sekarang, setelah semuanya tiba-tiba tenang, aku merasa sedikit kanggung. Tugas terpenting ke depannya adalah menjaga kalian berdua. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.